Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-solehah pada pagi ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Ananda soleh dan solehah. Nah, pagi ini kita akan belajar materi agama, pelajaran agama, yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Nah, silahkan Ananda untuk membuka bukunya ya nak ya, buku agamanya halaman 56 sampai dengan halaman 62. Nah, pagi ini kita akan mempelajari kisah Nabi Yunus dan kisah Nabi Zakaria. Nah, yang pertama adalah kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini memiliki nama lengkap yaitu Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihi salam. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Yakub yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Daerah asal Nabi Yunus adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk Niwawa yang berada dalam kegelapan karena mereka menyembah dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Nabi Yunus sebenarnya bukan berasal dari daerah ini, sehingga beliau seperti orang asing yang datang di Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus ke Ninawa adalah untuk mengajarkan ketauhidan. Ya, tauhid itu berarti artinya mengesahkan Allah ya nak ya. Penduduk Ninawa diajak untuk beriman, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta. Mereka penduduk Ninawa itu diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah karena berhala tersebut tidak memberikan manfaat. Menyembah berhala itu sama dengan merendahkan diri di hadapan batu yang mereka buat sendiri. Nah, jadi pada saat itu mereka membuat berhala dan setelah dibuat berhalanya mereka menyembah berhala tersebut. Nah, padahal Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang mulia dari makhluk yang lainnya. Nah, diutuslah oleh Allah Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa memperhatikan alam semesta, berbagai benda alam di semesta yang begitu besar dan banyak. Semua itu merupakan ciptaan Allah. Jika alam semesta begitu besar dan luas, maka yang menciptakannya adalah Tuhan yang pasti maha besar, yaitu Allah. Tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus diabaikan oleh penduduk Ninawa pada saat itu. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Yunus itu ada ajaran agama baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, apalagi Nabi Yunus ini adalah orang asing, sehingga mereka menganggap beliau itu adalah pendusta, dituduh sebagai perusak adat istiadat, mengubah kepercayaan nenek moyang mereka, dan mereka menganggap bahwa berhala itulah Tuhan sejati karena sudah mereka sembah dari zaman nenek moyang mereka dulu. Nah, Nabi Yunus ini diminta untuk menghentikan dakwahnya. Penduduk Ninawa sangat teguh pada kekafiran mereka. Akan tetapi Nabi Yunus tidak berputus asa. Nah, itulah ya nak ya sifat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus itu adalah tidak mudah berputus asa walaupun banyak cobaan dan rintangan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Beliau tetap berdakwah, beliau tetap mengajarkan kebaikan, beliau tetap mengajak penduduk Ninawa untuk beriman kepada Allah. Karena ajaran tauhid itu merupakan amanah dari Allah yang harus disampaikan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus itu mengajak mereka untuk meniti jalan yang lurus, yaitu dengan menyembah Allah. Nabi Yunus sudah mengingatkan bahwa jika mereka menolak untuk beriman, maka Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Akan tetapi peringatan Nabi Yunus ini diabaikan oleh penduduk Ninawa pada saat itu. Mereka tidak takut dengan peringatan Nabi Yunus. Bahkan mereka sendiri pun menentang Nabi Yunus untuk membuktikan ucapannya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, melihat pembangkangan penduduk Ninawa, Nabi Yunus ini akhirnya meninggalkan wilayah itu. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada mereka yang telah kafir kepada Allah. Nah, sepeninggal Nabi Yunus, tiba-tiba Allah memberikan azab kepada penduduk Ninawa pada saat itu, yaitu udara di sekeliling Ninawa itu menjadi gelap, binatang peliharaan mereka tampak gelisah, wajah-wajah penduduk menjadi pucat pasi pada saat itu. Angin dari segala penjuru bertiup kencang dengan suara petir yang menggemuruh menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka sadar ternyata ucapan Nabi Yunus itu benar adanya. Nah, mereka pun segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas kekafiran mereka. Mereka akhirnya menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala mereka. Karena mereka yakin bahwa ternyata dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus ini benar adanya.
Nah, melihat para penduduk Ninawa bertobat dengan bersungguh-sungguh, akhirnya Allah menurunkan rahmatnya. Akhirnya perlahan-lahan udara di Ninawa itu menjadi normal kembali. Wajah penduduknya menjadi berseri-seri kembali. Binatang-binatang pun kembali tenang. Dan penduduk Ninawa bersyukur karena Allah berkenan menerima tobat mereka. Nah, ini ada kisah Nabi Yunus ketika dia ditelan oleh ikan. Jadi setelah dia meninggalkan Ninawa, ternyata Nabi Yunus ini berjalan. Jadi ketika penduduk Ninawa itu tidak mau mendengarkan Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan Ninawa. Nah, ketika dia meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus ini mengembara tanpa tujuan. Beliau sampai di sebuah pantai. Sekelompok orang bergegas menaiki sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini meminta izin kepada orang yang punya kapal tersebut agar diperbolehkan untuk naik kapal tersebut. Nah, setelah penumpang seluruhnya naik, kapal pun berlayar di tengah laut. Belum berselang lama, tiba-tiba datang gelombang besar yang diikuti angin yang kencang. Kapal pun terayun-ayun oleh gelombang, membuat para penumpangnya panik dan ketakutan. Pengemudi kapal tidak kuasa lagi untuk mengendalikan kapalnya. Akhirnya, pengemudi kapal berusaha menyelamatkan kapal dari amukan gelombang. Salah satu caranya adalah mengurangi beban kapal. Nah, diputuskanlah untuk mengorbankan salah satu penumpang dengan cara pengundian. Ketika diundi, ternyata yang keluar ini adalah Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus yang keluar. Jadi para penumpang merasa sayang kepada Yunus. Kemudian dilakukan undian ulang. Akan tetapi lagi-lagi yang keluar pada undian tersebut adalah Nabi Yunus. Nah, mereka merasa keberatan jika Yunus yang mereka hormati dan mereka sayangi itu harus dikorbankan. Namun pada undian ketiga, nama Nabi Yunus tetap keluar. Jadi Nabi Yunus sadar bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Jadi beliau menyadari kesalahannya karena meninggalkan penduduk Ninawa pada saat itu sebelum Allah mengizinkan untuk meninggalkan penduduk tersebut. Nah, undian tersebut dianggapnya sebagai cara untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berdoa dan melompat ke laut dengan gelombang ombak. Allah kemudian memerintahkan seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Nah, di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Nah, apa doa Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau yang dikenal dengan Zunnun, doa Zunnun yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Itu selalu yang Nabi Yunus sebutkan di dalam doakan di dalam perut ikan paus. Nah, akhirnya pada saat yang ditentukan, ikan paus itu menumpahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga Nabi Yunus dapat sehat dan segar kembali. Jadi Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke Ninawa. Penduduk Ninawa yang sudah lama menunggu kedatangan Nabi Yunus untuk menjadi pemimpin mereka. Nabi Yunus pun terkejut ketika Nabi Yunus balik ke Ninawa, ternyata tidak ada satupun lagi berhala yang ada di sana. Nah, semua penduduk itu sudah beriman dan menyembah Allah. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya untuk menyempurnakan keimanan penduduk Ninawa. Nah, apa keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus tadi? Nah, ternyata para nabi itu merupakan contoh terbaik bagi manusia. Jadi Nabi itu diutus Allah untuk memberikan suri tauladan yang baik, merupakan contoh. Jadi idola kita itulah nabi, para nabi kita. Jadi bukan idola kita tuh artis Korea atau siapapun gitu yang mereka tidak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat sana. Jadi jadikanlah para nabi itu sebagai contoh, para sahabat sebagai contoh kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, para nabi merupakan contoh terbaik bagi manusia. Oleh sebab itu, kita pun harus mencontoh teladan mulia yang terdapat dalam kisah Nabi Yunus. Yang pertama itu pantang berputus asa. Jadi, pada kisah di atas, pada kisah Nabi Yunus tadi, tetap berdakwah meskipun penduduk Ninawa pada saat itu menentangnya. Bagi Nabi Yunus, menyampaikan ajaran tauhid itu adalah amanah dari Allah yang harus ditunaikan. Penentangan penduduk Ninawa bukanlah penghalang dalam berdakwah, tetapi menjadi semangat Nabi Yunus untuk terus berdakwah. Namun, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan penduduk Ninawa setelah mereka mengabaikan peringatan Nabi Yunus. Padahal
Setelah kepergian Nabi Yunus, penduduk Ninawa justru beriman kepada Allah karena mereka meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus sebelum Nabi Yunus pergi meninggalkan Ninawa. Nah, kemudian Allah menegurnya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam perut ikan paus. Nah, sikap yang diteladani adalah kita dilarang untuk berputus asa, karena sikap berputus asa itu merupakan sikap yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah. Nah, sama seperti sekarang ya nak ya, ketika kita merasa bosan dengan pelajaran daring atau belajar dari rumah, maka seharusnya itu menjadi penyemangat kita. Jadi jangan berputus asa, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita walaupun kita tidak belajar di sekolah. Nah, ini salah satu contoh yang harus kita teladani dari Nabi Yunus, yaitu pantang berputus asa. Karena sikap putus asa itu adalah sikap tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha penolong hambanya. Keberhasilan dan kegagalan semua yang menentukan itu adalah Allah. Jadi manusia itu hanya menjalani saja. Karena semua yang terjadi pada manusia itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Jadi kita sebagai manusia itu seharusnya jangan berputus asa, karena pasti apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Nah, jika Allah beri kesuksesan, segeralah bersyukur karena itu adalah kenikmatan dari Allah. Jika mendapat kegagalan, kita pun juga harus bersyukur karena kita bisa berusaha lagi. Kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda karena Allah merencanakan keberhasilan kita di bidang lain. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan itu harus tetap kita syukuri. Nah, yang kedua, bersegera untuk tobat. Jadi yang pertama pantang putus asa, yang kedua itu adalah bersegera untuk tobat. Nah, sikap untuk memohon ampun setelah melakukan dosa juga tercermin dari kisah ini. Yang pertama, sikap penduduk Ninawa yang segera bertobat setelah mereka sadar akan kekafiran mereka. Kemudian sikap mereka itu yang menyembah berhala adalah perbuatan syirik. Jadi akhirnya karena perbuatan mereka menyembah berhala, Allah berikan azab kepada penduduk Ninawa. Nah, karena azab itu sudah datang, akhirnya penduduk Ninawa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, sikap Nabi Yunus setelah sadar menghindar dari perintah Allah ketika penduduk Ninawa menentang. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah. Ketika beliau dijadikan korban yang harus dibuang ke laut, maka beliau sadar akan kesalahannya. Beliau sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap penduduk Ninawa itu adalah salah. Makanya Allah beri hukuman kepada Nabi Yunus, yaitu ditelan oleh ikan paus. Nah, tobat adalah berhenti melakukan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena tobat adalah sikap yang terpuji yang dilakukan oleh seorang hamba yang telah melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, jangan ditunda-tunda lagi untuk bertobat. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan akan datangnya. Nanti kalau belum sempat bertobat, ajal sudah menjemput, maka tidak ada gunanya lagi kita bertobat. Nah, semakin lama ditunda, maka semakin besar pula dosa yang kita miliki. Nah, bagaimana cara kita bertobat? Yang pertama itu adalah memohon ampun kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak istighfar, astagfirullahalazim. Rasulullah itu beristighfar satu hari itu bisa sampai 100 kali. Nah, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beristighfarnya sampai 100 kali. Apalagi kita manusia biasa yang tidak ada jaminan untuk masuk surga. Maka lebihkanlah istighfar kita. Kemudian yang kedua, berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah benar-benar tobat nasuha. Jadi berjanji pada Allah bahwa apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita perbuat, kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, memperbanyak berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan itu kepada siapa? Mau yang muda, mau yang tua, itu sebagai bukti bahwa kita sudah meninggalkan perbuatan dosa kita. Jadi memperbanyak kebaikan. Nah, itu ya nak ya. Itu cara bertobat. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan nanti silakan japri ke wali kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut. Yang tadi sudah kisah Nabi Yunus ya. Yang kita lanjut adalah sekarang kisah Nabi Zakaria. Nah, kisah Nabi Zakaria adalah Rasul Allah yang diutus kepada kaum Bani Israel. Nah, nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Berkhia. Pada masa itu kaum Bani Israel belum meninggalkan ajaran
Taurat dan Zabur yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Mereka membangkang terhadap perintah Allah, masih menyembah berhala dan banyak melakukan kemaksiatan. Menghadapi kaumnya yang membangkang, Nabi Zakaria berdakwah dengan berani. Beliau mengajak Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan kembali menjalankan ajaran Taurat dan Zabur. Tetapi ternyata kaum Bani Israel ini justru melawan dakwahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Zakaria jika tetap melanjutkan dakwahnya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria itu adalah Rasul utusan Allah. Nabi Zakaria pun sedih melihat pembangkangan kaumnya. Nah, penentangan kaum Bani Israel terhadap Nabi Zakaria ini mendapat dukungan dari Kekaisaran Romawi pada masa itu. Jadi kaum Bani Israel ini berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Herodes, penguasa Romawi pada saat itu, dibantu oleh Pilatus Al-Nabti, hakim agungnya, yang menentang dakwah Nabi Zakaria. Mereka sangat keras menentang kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Nah, yang pertama itu kisah Nabi Zakaria mendapat keturunan. Di usianya yang sudah tua, Nabi Zakaria ini belum juga dikaruniai keturunan untuk melanjutkan dakwahnya. Istri Nabi Zakaria yang bernama Isya binti Fakud belum memberikan keturunan. Ia memiliki saudara perempuan yang bernama Hannah binti Fakud yang menikah dengan seorang alim bernama Imron bin Saham pada saat itu. Suami istri itu juga belum dikaruniai keturunan hingga usia tua. Nah, ketika Hannah bernazar bahwa jika ia diberi keturunan oleh Allah, ia akan menyerahkannya kepada Allah untuk mengabdi di Baitul Maqdis, tempat ibadahnya kaum Bani Israel pada saat itu. Akhirnya Allah mengabulkan doa Hannah dan dia pun mengandung. Namun sayang, suami Hannah ini meninggal sebelum bayinya lahir. Hannah melahirkan seorang bayi perempuannya, itulah yang dinamakan Maryam. Kita tahu Maryam ini merupakan ibunya dari Nabi Isa. Sesuai nazarnya, setelah dewasa Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada Allah. Hannah berdoa kepada Allah semoga Maryam selalu dilindungi dan dihindarkan dari godaan syaitan. Sebagai paman, Nabi Zakaria ini membimbing dan mengasuh Maryam sebelum ditempatkan di Baitul Maqdis. Tugas utama Maryam adalah melayani kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di Baitul Maqdis. Melihat keponakannya ini, Nabi Zakaria ingin sekali memiliki keturunan. Beliau berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Padahal pada saat itu, usia Nabi Zakaria itu 120 tahun. Istrinya berusia 100 tahun. Nah, Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga membuat pasangan Nabi Zakaria dan istrinya ini diberi kabar gembira oleh Allah bahwa istri Nabi Zakaria ini mengandung. Nah, peristiwa aneh yang menjadi tanda kehamilan istrinya itu adalah Nabi Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari 3 malam. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan sehat. Nah, itu tanda bahwa istrinya Nabi Zakaria itu dalam keadaan hamil. Akhirnya istri Nabi Zakaria ini melahirkan seorang bayi laki-laki, yaitulah yang dinamakan Yahya. Nama ini merupakan pemberian langsung dari Allah. Dengan kelahiran Yahya, Nabi Zakaria tidak khawatir lagi terhadap kaumnya karena dia sudah memiliki keturunan untuk melanjutkan dakwahnya. Nah, sejak kecil Yahya ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang cerdas, tekun beribadah, kemudian juga taat beribadah kepada Allah. Nah, pada saat dewasa Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul. Bersama ayahnya, Yahya menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Mereka mengajak Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Taurat dan Zabur. Kemudian, itu sedikit kisah dari Nabi Zakaria. Nah, sekarang kita lanjut keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Zakaria. Sifat mulia apa sajakah yang kita dapat teladani Nabi Zakaria? Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah itu memiliki kemuliaan dalam perilakunya. Karena mereka adalah uswatun hasanah bagi umat. Jadi uswah hasanah itu adalah teladan yang baik yang harus dicontoh dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi uswatun hasanah itu merupakan teladan yang contoh atau uswah hasanah. Oleh karena itu, ketika membaca kisah para rasul, kita juga harus menemukan sifat mulia yang dari apa yang sudah mereka ajarkan kepada umatnya. Nah, ada beberapa sikap mulia nih yang dapat kita teladani dari Nabi Zakaria. Yang pertama itu berani menegakkan ajaran Allah. Jadi keberanian Zakaria ini ditunjukkan ketika menghadapi pembangkangan dari kaum Bani Israel yang dibantu pada saat itu oleh Kekaisaran Romawi. Jadi
luar biasa ya nak ya. Nabi Zakaria ini orang yang memiliki keberanian yang luar biasa ketika menghadapi pembangkangan dari kaum Bani Israel. Bayangkan Nabi Zakaria itu sudah diancam untuk dibunuh pada saat itu. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah ragu untuk tetap menegakkan ajaran agama Allah. Meskipun berdakwah sendirian, tapi Nabi Zakaria ini tidak takut terhadap ancaman mereka. Karena beliau meyakini kebenaran ajaran Allah yang pasti akan menang melawan kezoliman. Penentangan keras dari kaumnya tidak menyurutkan langkah dakwahnya, justru membuat semakin bersemangat menyampaikan ajaran kitab, Taurat dan Zabur. Jadi keberanian yang harus ditunjukkan untuk membela kebenaran. Jadi berani karena benar, bukan berani karena salah. Ini kebanyakan sekarang ini orang berani karena salah. Jadi jangan dicontoh seperti itu ya. Jadi berani karena kita benar. Sampaikan kebenaran itu walaupun banyak ancaman yang akan kita dapatkan. Kemaksiatan hanya akan membuat manusia tidak bermoral dan merusak kehidupan mereka. Oleh karena itu kita harus berani menegakkan kebenaran dimanapun kita berada. Orang yang berjuang menegakkan kebenaran pasti akan Allah lindungi. Tetapi cara untuk menegakkan kebenaran haruslah dengan cara yang baik, jangan cara yang salah. Karena kita tidak boleh memaksa orang lain atau melakukan kemungkaran ketika menegakkan kebenaran. Nah, misalnya ketika kamu melihat teman tidak sholat, kamu harus menasihatinya, tidak boleh memukulnya langsung atau meninjunya, menendangnya atau segala macamnya. Karena ia tidak mau sholat. Karena perilaku memukul itu termasuk perilaku yang tercela. Kalau tidak mau sholat, nasihatin. Kalau tidak, ajak sama-sama untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, berdoa itu hanya kepada Allah. Jadi banyak terdapat keajaiban Nabi Zakaria. Jadi sama keajaiban doa itu juga luar biasa. Di antaranya adalah kelahiran Maryam dan Yahya. Keduanya lahir saat orang tua mereka itu sudah lanjut usia. Ketika Nabi Zakaria itu berusia 120 tahun, istrinya berusia 100 tahun, tapi ketika dia berdoa yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah kabulkan doa itu. Yaitu Ibu Yahya itu pun adalah perempuan yang mandul, yang dianggap tidak dapat memiliki keturunan. Akan tetapi semuanya terjadi atas kehendak Allah. Meskipun menurut manusia mereka tidak mungkin hamil dan melahirkan, tetapi atas kekuasaan Allah semuanya dapat terjadi. Apa yang menjadi penyebabnya? Penyebab semua itu adalah kekuatan doa. Jadi Hannah binti Fakwud dan Nabi Zakaria sama-sama meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang dapat mengabulkan doa-doa mereka. Dan mereka pun juga tidak pernah bosan untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah itu mereka tidak pernah bosan. Jadi mereka selalu berdoa, tiap hari mereka berdoa supaya keinginan mereka itu akan dikabulkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama, kita harus selalu berdoa. Setiap sholat fardu itu jangan lupa berdoa, mintalah sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Jadi sama, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, tidak mungkin Allah itu mengabaikan doa kita. Jadi pasti yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa setiap hambanya yang meminta kepada Allah. Berdoalah agar diberi kecerdasan, diberi ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik akhlaknya. Nah, kemudian jangan lupa juga berdoa untuk orang tua agar Allah mengasihi mereka seperti mereka mengasihi kita ketika kita masih kecil. Nah, saat berdoa lakukanlah dengan khusyuk dalam keadaan yang suci, disertai dengan suara yang pelan dan memelas meminta kepada Allah. Allah itu adalah zat yang maha mendengar, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Nah, mungkin cukup dua nabi itu dulu yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria ini bisa menjadi uswah hasanah untuk kita semua, pun termasuk Ibu. Jadi akhir kata Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.